Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Electrician sekalian. Ya, Kali ini eh, kita berada di podcast Teknik Elektro IT Telkom Surabaya yang berikutnya, dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu, gitu ya, narasumber yang luar biasa pada hari ini. Gitu. Jadi di sini ada Pak Hendy Hendra Bayu. Gitu. Gimana kabarnya Pak? Sehat? alhamdulillah sehat. Semoga Alhamdulillah elektrisian di sehat. sana juga sehat-sehat semua, bebas dari COVID-19. Selama pandemi ini ya masih tetap sibuk dengan pekerjaan ya, meskipun Iya, karena kan posisi saya kan orang lapangan, jadi mau nggak mau harus bekerja. Tapi untuk orang kantor memang dia WFH. apa ya seperti itu. Hmm. Ya mudah-mudahan masih diberikan kesehatan terus ya untuk bisa menjalankan Amin. aktivitas pekerjaannya seperti itu. Ya, Baik, perkenalkan dulu, mungkin sobat netizen belum mengenal ini ya. Moderator kali ini adalah saya di sini ya. Jadi saya Muhammad Iskandar Yansah, dosen prodi Teknik Elektro IT Telkom Surabaya. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ya Pak Hendy ya. Saya manggilnya ya. Pak Hendy aja ya, Pak Hendy atau Mas Hendy? Pak Hendy aja sudah ya. Boleh, terserah. Ya, Jadi saya coba sedikit bacakan terkait profil Pak Hendy ya. Jadi Pak Hendy ini nama lengkapnya Pak Hendy Hendra Bayu ya. ya, Panggilan akrabnya Pak Hendy ya Pak ya. ya, Jadi beliau lulusan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, salah satu politeknik terbaik di Indonesia, gitu ya. Kemudian melanjutkan sampai sekarang adalah program masternya ya di Universitas Trisakti ya Pak Hendy ya. ya benar. Ya. Kemudian banyak sekali nih pengalaman pekerjaan Pak Hendy seperti itu ya. Dan saya lihat di sini banyak kurang lebih di perminyakan seperti itu ya. Banyak perminyakan ya Pak Hendy ya. Mulai dari Ya, tahun 2009 di Pertamina EP Tanjung Kalimantan Selatan, kemudian sampai 2012 sampai 2013 di Radian Utama Interisco Oil and Gas Service Company gitu ya. Kemudian di tahun 2013 sampai 2014 juga di perusahaan yang sama, di perusahaan minyak juga gitu ya. Ada Tesco Indonesia. Kemudian tahun 2014 sampai 2017 di Pertamina Hulu Energi gitu ya. Kemudian di tahun 2017 sampai 2021 Pertamina Hulu Energi juga seperti itu. Kemudian 2021 sampai sekarang di Pertamina EP gitu ya. ya Nah, benar. menarik sekali nih ya sobat Electrician. Jadi beliau juga lulusan dari jurusan teknik eh, elektronika ya. Seperti itu ya Pak Hendy ya, Ya benar. diploma 4 ya seperti itu ya. Ya, diploma 4. Dan mungkin tidak lepas juga dari elektronika ya, pasti bagian dari ini ya, bidang teknik elektro seperti itu. Nah, kemudian dari pengalaman beliau juga cukup banyak sertifikasi, kemudian seminar-seminar yang Pak Hendy ikuti seperti itu, dan saya rasa memang profesional dan spesialis di bidang di bidangnya gitu ya. Khususnya Ya, di alhamdulillah. bisa dikatakan kalau elektro di perusahaan minyak seperti itu di apanya Pak kalau boleh tahu? Kalau elektro dia masuk ke ini Pak, ke pemeliharaan fasilitas. Jadi di Hmm. situ ada tiga apa namanya, tiga bagian. Yang pertama instrumentasi, yang kedua electrical, atau kalau di kuliah itu arus kuat.
Harus kuat. Ya, habis itu yang ketiga ada mechanical atau teknik mesin. Mechanical, Untuk teknik mesin. untuk subgrupnya di pemeliharaan fasilitas sendiri. Oke. Nah, ini menarik nih kalau kita nanti ingin mengupas lebih jauh nih teman-teman atau sobat electrician yang tertarik atau yang masih bingung dengan memilih jurusan gitu ya. Saya rasa teknik elektro juga salah satu jurusan yang mungkin bisa dibilang punya usia yang cukup tua ya. Melahirkan banyak jurusan gitu. Tapi sampai saat ini jurusan ini menjadi sangat sangat masih diminati gitu ya, terutama bagi adik-adik atau sobat electrician yang ingin berkarir di perusahaan-perusahaan ternama seperti itu. Baik, mungkin belum sampai ke sana dulu Pak Hendy. Nah, kita ingin mengupas nih Pak Hendy dulu, boleh cerita nih Pak Hendy dulu semasa sekolah atau kuliah ya di di teknik elektro di Poltek dulu seperti itu ya. Mungkin gimana kok ceritanya kok kemudian saya rasa kalau dari track record kan tidak pernah tidak pernah keluar dari yang namanya perminyakan maksudnya perusahaan perminyakan. Apakah memang dari masa mahasiswa itu memang ikut atau aktif kegiatan tertentu yang kemudian memang itu jadi impiannya Pak Hendy seperti itu? Ya, kalau bertanya mengenai pertama kali kenapa memilih jurusan elektro itu sebenarnya kita tarik ke belakang pada zaman SMA ya. Jadi waktu SMA itu memang jujur saja saya itu untuk melanjutkan kuliah itu nggak ada di pikiran saya teknik elektro. Gitu karena karena memang waktu kelas 3 kan udah mulai berpikir tuh, maksudnya nanti saya itu mau lanjutin kemana nih, saya pengennya kemana, minatnya kemana, dan juga kemampuannya kemana. Nah, karena dulu itu memang waktu SMA itu saya memang untuk eksak lumayan bagus ya, kecuali biologi ya, karena biologi memang saya jelek nilainya. Jadi yang paling bagus itu kalau nggak salah dulu itu fisika, kimia, sama matematika. Ya, jadi karena itu kan saya pengen ke teknik tuh, cuman tekniknya apa? Nah, memang dari dulu itu memang nggak tahu kenapa saya tuh memang pengen lebih tahu mengenai teknik perminyakan dulu itu. Makanya waktu ikut SPMB dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu namanya apa itu sekarang ya. Kalau dulu kan SPMB zaman saya tuh. Ya, sekarang itu ketika waktu SPMB pun saya milihnya untuk ini jurusan teknik perminyakan juga untuk pilihan pertama. Sempat memilih jurusan perminyakan situ ya? Iya, jadi ceritanya saya itu dulu SPMB ikut teknik perminyakan. Nah, karena mungkin kurang referensi ya waktu di SMA. Dulu kan taunya kan di SMA saya kan untuk teknik perminyakan sendiri itu ada di ITB aja. Padahal sebenarnya kan ada di Trisakti, ada di UPN Jogja. Nah, akhirnya pikiran saya cuma di ITB aja, karena setahu saya dulu itu cuma ada di situ. Makanya waktu SPMB ikut ikut SPMB ngambil jurusan itu. Ya karena tahu sendirilah, kan grade ITB kan tinggi tuh. Ya mungkin kemampuan saya nggak bisa lah, atau mungkin kurang dalam belajar. Mungkin bukan nggak bisa Pak Hendy ya, mungkin memang belum rezekinya gitu mungkin ya. Ya, akhirnya ya seperti orang-orang gagal. Nah, ketika gagal itu kan kita bingung, wah, terus kita mau kuliah kemana gitu kan. Ya alhamdulillah teman-teman saya di SMA saya itu memang kebanyakan minatnya di elektro ya. Jadi saya ya kayak di ini aja, dia pengaruhi lah. Ayo ke elektro aja gitu kan. Kemana emang? Ke Poltek Surabaya, di Poltek ITS. Emang jurusannya apa? Ya namanya Poltek Elektro ya elektro semua kan. Akhirnya waduh, aku elektro nggak ada pikiran kok. Ini langsung ya mungkin karena pinginnya kuliah dan karena mungkin desakan dari lingkungan keluarga ya. Jadi kalau misalkan kita nganggur setahun, walaupun tujuan kita setahun itu belajar untuk mengerjakan
soal-soal SPMB ya. Tapi kan yang namanya keluarga kan pengennya masa lulus SMA nganggur gitu kan. Makanya mau nggak mau ya karena memang ada teman juga sih, bukan terpaksa sebenarnya, karena ada teman juga, ramai juga, akhirnya saya daftar ke PENS atau Poltek Elektronika Negeri Surabaya itu bersama teman-teman. Akhirnya saya di situ ngambil teknik elektronika. Dan itu pun ketika ngambil teknik elektronika saya nggak tahu. Pertama kali itu pikiran saya teknik telekomunikasi malah. Tapi ketika itu ada ketemu sama saudara yang sudah kerja di Surabaya, dia ngomong udah ganti aja ke teknik elektronika, dia prospeknya bagus. Nah, karena saya nggak ada referensi sama sekali, ya udah saya ikut aja. Akhirnya saya daftar ke teknik elektronika yang D4. Gitu. Ya. Akhirnya daftar terus diterima gitu ya. Ya, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah ya. Jadi ya mungkin itu salah satu jalannya Pak Hendy ya, bisa sampai berkarir sampai sejauh ini lah gitu. Nah, boleh sedikit cerita juga nggak ketika masa menjadi mahasiswa elektro itu gimana sih Pak Hendy dulu? Nah, di masa waktu elektro itu memang jujur saya memang untuk ke keorganisasian ya, itu memang saya mungkin kalau orang-orang pingin ikut BEM, pingin ikut HIMA, mungkin saya beda sendiri. Jadi saya waktu kuliah itu memang nggak ikut organisasi resmi, dalam arti kayak himpunan atau BEM, cuman saya ikut ini kayak klub futsal gitu kan. Saya memang hobi saya kan olahraga untuk futsal, jadi saya gitu ikut komunitas futsal gitu ya. Ya, futsal. Di situ memang ada juga, walaupun tidak kasarannya tidak resmi, dalam arti kan resmi dalam ini kan, maksud saya resmi itu dia kan ada dana dari kampus untuk memajukan UKM atau apa. Kalau itu kan waktu itu saya yang futsal belum ada dana-dana seperti itu. Jadi swadana teman-teman sendiri. Tapi di situ ada struktur organisasinya. Misalkan ketuanya siapa, terus operasional, ketua operasional siapa, dan lain-lain. Tapi di situ ya saya belajar sedikit-sedikit lah tentang organisasi. Cuman yang bikin saya nggak lupa itu waktu saya kuliah itu memang waktu semester 5 dan sampai 7 itu saya ini mencoba untuk mengajar privat anak-anak SD sama SMP. Jadi kesibukan saya di situ. Di samping ya sebenarnya intinya pengen dapat duit sih. Tapi berarti semasa mahasiswa ini juga sudah mulai ini ya, belajar mandiri lah istilahnya ya. Ya, belajar mandiri. Tidak bisa menghasilkan. Tapi saya rasa di UKM itu kan biasanya juga ada struktur, dan kita juga pastinya kan belajar berinteraksi ya, memanajemen orang-orang yang ada di situ. Saya rasa komunitas atau UKM futsal itu juga bisa membentuk ini ya, diri Pak Hendy juga sebenarnya. Ya, karena kan memang kita juga menghandle adik kelas. Terus kalau misalkan ada kakak kelas yang berkunjung pingin main bareng dan lain-lain atau sparring, ya pasti kan otomatis ngobrol-ngobrol, terus tanya-tanya sekarang kerja di mana Kak, dan lain-lain kan tambah relasi juga sebenarnya. Jadi banyaklah hal yang bisa didapat ya. Artinya kalau jadi mahasiswa di teknik elektro itu juga tidak melulu kaitannya dengan akademik ya. Ya, kalau bisa malah harus sosialisasi, karena harus ini ya. Iya. Karena kalau menurut saya sih kalau misalkan ditarik ke belakang atau kembali ke masa lalu sih sebenarnya ikut organisasi itu manfaatnya banyak manfaatnya. Karena nanti di dunia kerja pun kita pasti dan mau nggak mau harus sosialisasi dengan orang. Jadi gimana kita membaur dengan orang, gimana kita menempatkan diri ketika kita presentasi itu di hadapan siapa, bahasanya itu harus beda-beda. Dan artinya kalau kita sering berorganisasi di kampus, otomatis kan kita menemui orang berbagai bidang di luar sana. Misalkan kalau dulu waktu organisasi itu kan kadang-kadang nyari sponsor dan lain-lain kan, otomatis kan kita negosiasi dengan orang dan lain-lain juga perlu diasah. Itu aja sih. Kalau terkait
terkait dengan bidangnya atau akademik nih. Ya. Kira-kira kalau nanti kan ini gambarannya ada deh, mungkin ya ada yang mungkin sama dengan proses Pak Hendy kemudian menemukan ini ya karir sekarang misalkan. Kan ada yang mungkin belum mengenal teknik elektro atau mungkin ada yang sudah benar-benar dari SMA atau SMK lah, biasanya kan SMK listrik atau apa kan itu sangat ini. Nah itu gimana ya Pak Hendy, apa namanya, secara ini apakah memang sangat banyak dibutuhkan nantinya, dan istilahnya kalau lulusan teknik elektronik kan saya rasa cukup banyak juga ya yang membutuhkan seperti itu. Apakah nanti di bidangnya juga masih tetap ada apa ya, ada kebutuhan untuk bisa, harus tetap kita kembangkan juga lah ya, tidak hanya non akademik tapi secara akademik juga kita paling tidak kita juga paham seperti itu misalkan. Ya kalau untuk akademik sih pasti apa namanya ilmu-ilmu di kuliahan pasti dipakai. Karena apa? Karena kan apa namanya apalagi teknik kan pasti nggak jauh-jauh sama alat dan juga analisa suatu apa namanya proses apa misalkan proses bisnis di perusahaan, misalkan kayak di pabrik, misalkan di pabrik kan dia ada beberapa mesin-mesin, otomatis kan kita menganalisa apa namanya berapa bulan kita mengadakan pemeliharaan, part-part apa aja yang kita ganti. Tapi kan otomatis kan di teknik elektro itu apa namanya untuk ilmunya itu memang secara apa ya, secara langsung sih enggak, cuman kan secara apa namanya tidak langsung itu kayak apa ya, kayak misalkan kalau di saya itu kan saya bagian instrumentasi kontrol. Jadi kan di situ ada PLC, ada SCADA, dan ada DCS, ada kontrol-kontrol apa namanya rangkaian-rangkaian elektronika. Jadi memang betul-betul diimplementasikan di lapangan untuk masalah elektronika. Jadi adik-adik di elektronika atau di teknik elektro khususnya sebenarnya ilmu kalian di kuliah itu banyak yang dipakai untuk jalur profesional ya, dalam arti kan setiap di pekerjaan kan ada spesialis, ada manajerial kan. Nah di spesialis itu dibutuhin karena memang basicnya itu teknik. Kalau yang manajerial kan memang dia ada campur tangan dari manajemen atau kemampuan leadership dan lain-lain kan. Itu aja. Jadi artinya tinggal memilih jalur yang mana seperti itu ya. Mau spesialis atau manajerial gitu ya. Tapi untuk pertama kali adik-adik lulus dari elektro pasti jalurnya di spesialis dulu. Karena karena seorang manajerial atau manajer itu kan harus punya basic yang kuat. Kalau nggak gitu nanti dibohongin sama bawahannya. Ya. Ibaratnya ini ya Pak, kita terlebih dahulu tuh jadi follower dulu lah ya, sebelum jadi leader lah ibaratnya seperti itu ya. Iya. Nah, artinya yang jadi yang bawah dulu gitu, supaya kita tahu gitu nanti kalau apa yang di bawah kita sudah di posisi di atas seperti itu ya, kita tahu kendala dan baik teknis maupun hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah, menarik ini, tambah menarik pembicaraan. Tambah lagi nih apa? Ya, untuk ya. Jadi sebenarnya kan teknik elektro kan kalau zaman dulu kan ada dua tuh, tiga sih sebenarnya. Ya. 3 apa 4 ya, 3 ya. Arus kuat, arus lemah, sama telekomunikasi kalau nggak salah itu kan ya. Nah untuk tiga-tiganya itu kalau di industri oil and gas itu semua dipakai. Telekomunikasi kan untuk jaringan. Ada pakai, kalau di tempat saya pakai ini apa namanya radio frekuensi dia ininya. Untuk ini kalau, ya, untuk komunikasi transmisi, gitu ya. Ya, transmisinya. Terus kalau untuk arus kuat pasti karena apa? Yang namanya kan saya kerja di lepas pantai ya, di offshore ya. Jadi di situ kan masalah
water treatment atau untuk menghasilkan produk fresh water ya untuk sehari-hari, itu kan pasti ada ada alatnya juga tuh. Di situ ada motor, ada pompa, ada kontrol untuk kontrol untuk mengoperasikannya. Otomatis kan di situ elektro juga masuk. Kemudian yang kedua ada ini mau nggak mau kan karena di tengah laut otomatis listrik kita buat sendiri. Dalam arti ada pembangkit listrik sendiri. Nah, di situ ada generator. Ada generator ya. Generator sebagai sumber masuk ke control room, itu ada kayak kontaktor untuk distribusi listriknya. Di situ ada 3 fasa, ada 220 volt, ada yang 480 volt dan lain-lain itu. Jadi sebenarnya elektro itu kalau menurut saya sih sangat prospek sekali. Karena apa? Karena nanti ke depan kan kalau nggak salah kan ada di dunia kan ada mengembangkan electric vehicle ya atau mobil listrik. Jadi di situ peran teknik elektro di situ, karena untuk gimana caranya nanti untuk mengecas si baterainya itu lebih cepat, atau untuk safety-nya si baterainya biar nggak meledak dan lain-lain, kan otomatis kan elektro berkecimpung di situ, membuat kontrol, membuat safety-nya dan lain-lain. Jadi sebenarnya elektro itu kalau menurut saya sih itu prospek, karena ada mobil listrik itu didukung dengan ini di dunia sih kan sekarang lagi tren-trennya masalah sustainable development goals ya, masalah pembangunan internasional berkelanjutan yang sejak dimulai 2016 sampai 2030 nanti, yang diadopsi di saat United Nations Summit 2015, dan juga ada Paris Agreement. Di situ bahwa semua negara sepakat untuk menjaga lingkungan biar green energy, untuk mendukung green energy, mengurangi emisi, sehingga biar alam kita lifetime-nya lebih lama lah kasarnya itu. Otomatis kan nanti ke depan pasti untuk energi fosil misalkan minyak, gas itu mungkin berkurang karena lebih menggalakkan mengenai green energy atau listrik itu sebagai kunci di masa depan gitu. Ya berarti ibaratnya teknik elektro ini masih punya masa depan yang sangat panjang gitu ya. Iya. Karir misalkan adik-adik memilih jurusan teknik elektro nanti ke depan untuk bisa berkarir, berkarya dan lain sebagainya. Nah, terus ada info juga, ada info ini untuk Pertamina sendiri ya, Pertamina Group itu udah mulai 2 tahun yang lalu nggak salah. Itu kan di Research and Development departemennya itu kan udah mulai membangun sebuah komunitas atau kayak grup lah di Pertamina sendiri, itu bahwa blueprintnya nanti itu Pertamina itu bisnis masa depannya itu adalah baterai malahan, bukan oil and gas lagi. Jadi bisnis future-nya Pertamina itu di baterai. Jadi kan baterai kan sebagai kunci dari storage power untuk electric vehicle kan ya. Iya, untuk menyimpan energi itu ya untuk ya, apalagi kandungan nikel di Indonesia kan terbesar. Makanya ada rumor-rumor kenapa bangsa Eropa kok benci dengan Pak Jokowi, karena memang dilarang kita ekspor ke sana. Karena pengennya nikel dibuat di Indonesia sendiri untuk kebutuhan Indonesia. Makanya kan ada rumor-rumor bahwa negara-negara Eropa ini agak sentimen sama Indonesia karena nggak mau ekspor nikel dia di negara mereka gitu. Itu ya. Bahkan sudah ada di perusahaan Pertamina yang awalnya lebih fokus ke tambang minyak seperti itu ya. Sekarang sudah punya blueprint yang nanti ke depan bakal bergeser ke baterai seperti itu ya. Ke baterai. Dan sekarang pun sudah ada anak perusahaan Pertamina yang namanya itu Pertamina Power Indonesia. Jadi dia saingan sama PLN dia.
Aduh, ya itulah, itu masalah ini birokrasi sih kalau itu masalah PLN dan gitu. Tapi yang jelas kalau kita bicara tentang teknik elektro masih banyak ya peluangnya ya Pak Hendi ya. Masih banyak kalau saya Dimanapun sih, menurut seperti saya. itu ya. Iya. Nah, mungkin ini sobat elektrizen ini biasanya bertanya-tanya kan biasanya, apalagi yang mau masuk atau sedang proses mencari biasanya kan gitu ya. Sebenarnya kalau kuliah di teknik elektro itu sulit nggak Pak Hendi itu? Terus sulit. Sulit. Terus apa saja misalkan yang bisa kemudian menjadi trik dan tips ya bukan buat adik-adik, artinya biar biar mudah mendapatkan apapun nanti yang dikumpulkan atau sebagai bekal nanti menggapai karir seperti itu. Kalau sebenarnya kalau masalah berkarir, jadi kan kita udah tahu bahwa nggak semua lulusan elektro harus kerja di elektro. Ya. Tapi kan ketika kita kuliah kan kita punya tanggung jawab tuh. Kita tanggung jawab, misalkan apalagi kalau kita swadana, dalam arti nggak dapat beasiswa, otomatis kan dibiayai oleh orang tua. Ya berarti mau nggak mau kita harus lulus jurusan yang kita ambil. Jadi poinnya sih walaupun misalnya kayak saya nih, saya kan dulu pertamanya kan nggak ada passion tuh di elektro kan. Tapi gimana caranya saya melewati ya itu tadi, karena ada tanggung jawab itu tadi. Jadi saya harus lulus karena memang mungkin inilah jalan saya. Saya juga tidak tahu nanti ke depan kayak apa dulu itu. Cuman memang di pikiran saya memang ingin berkarir di oil and gas. Cuman kan kita nggak tahu tuh jalan yang Allah berikan, kita nggak tahu kan. Yeah. Makanya kalau bisa sih, kalau untuk masalah akademik di elektro, kalau misalkan kita ada kendala nih, jangan sampai dipendam sendiri. Ada teman, misalkan sosialisasi ke teman, bergaul sama teman-teman, entah itu atau malah mungkin kakak kelas. Biasanya kan kakak kelas punya pengalaman sendiri tuh. Jadi kita semester 1, kakak kelas sudah semester 4 misalkan. Kak, misalkan ada mata kuliah ini nih, kan dia punya referensi, atau entah itu kisi-kisinya ujian dan lain-lain, atau mata kuliah, atau ilmu-ilmu yang sekiranya kita nggak dapat dari slide atau presentasi dari dosen, kan mereka punya pengalaman. Jadi sebisa mungkin kalau bisa sih jangan memikirkan sendiri, dalam arti kalau bisa, karena kita banyak teman juga, kita harus sharing and caring ya. Apalagi kalau kita punya koneksi sama kakak kelas, itu kemungkinan referensi buku atau referensi makalah atau paper dari kakak kelas yang bisa kita pelajarin, ya mungkin bisa membantu kita nanti menyelesaikan kuliah di teknik elektro. Nah itu sobat elektrizen ya, tips dari Pak Hendi gitu ya. Artinya sebenarnya kalau bisa dibilang menjadi tidak sulit ya Pak Hendi ya, karena tidak sulit karena memang kita bisa sharing ya, kita bisa mempelajari atau belajar bersama ya, ketika kita tidak paham seperti itu ya Pak Hendi ya. Ya, tapi yang perlu dicatat atau pengalaman saya nanti itu, kalau saya, makanya menurut saya itu pandangan saya kuliah 4 tahun atau sekitar, kalau saya sih kuliahnya 5 tahun sih. Jadi selama 10 semester itu sebenarnya ya pokoknya intinya kalau selama kita kuliah selama standarnya kan 4 tahun ya atau 8 semester itu sebenarnya intinya itu di tugas akhir. Jadi di tugas akhir itu semua ilmu yang kita pelajarin itu ada di situ. Jadi bagi teman-teman yang misalkan nih semester 1, 2, 3 malas-malesan dan lain-lain, atau mungkin kayak seperti saya nggak minat awalnya, tapi nanti ketika kamu tugas akhir, kamu pasti ngerasain, wah ternyata dulu saya nggak tahu apa-apa, ternyata ketika TA mau nggak mau harus dipelajarin kan. Ya karena kan kalau nggak dipelajarin nggak bakal lulus. Makanya itu
memang nanti itu di TA itu yang menentukan kamu itu semua pelajaran yang didapat itu nanti fokusnya di TA itu, intinya di TA itu. Banyak sekali ya cerita proses lah Pak Hendi. Ya, proses. Kemudian bisa berkarir seperti ini. Yang saya ingin tanyakan selanjutnya nih, mungkin juga menjadi pertanyaan bagi sobat Electrician ya. Kira-kira kenapa kok Pak Hendi memilih tertarik ya bekerja di perusahaan yang saat ini lah istilahnya? Oh, ya itu tadi karena memang waktu kuliah kan memang waktu kuliah kan ya itu karena waktu cita-cita di SMA kan pengen teknik perminyakan, jadi di kuliah itu memang goals-nya itu saya lulus ya kerja di minyak gitu dulu itu. Jadi makanya dari awal saya kerja pas di minyak, karena dulu biasalah kalau orang-orang habis lulus kan pasti sebar lamaran kemana-mana kan, itu nyantol ke sini, tapi karena kita nggak serk sama perusahaan itu ya nggak saya ambil. Akhirnya mungkin idealis dulu saya itu ya. Jadi memang saya dulu memang idealis, jadi pengennya saya itu memang kerja di minyak. Jadi ketika dapat tawaran yang lain, kalau bukan di migas, saya menolak. Jadi ketika dapat migas baru saya ambil gitu. Iya. Tapi kalau bekerja sesuai dengan apa yang dia ingini itu sebenarnya lebih nyaman ya. Ada rasa puas ya Pak yang dia. Iya, karena passionnya itu, Pak. Sudah passionnya seperti itu ya. Iya, ada passionnya itu. Oke. Kira-kira suka duka apa misalkan yang selama ini Pak Hendi rasakan misalkan ya pastinya memang passion gitu ya. Iya. Tapi kan ketika berkarir di perusahaan minyak seperti itu ya, mungkin ada senangnya, ada enaknya, ada nggak enaknya seperti itu. Nah itu seperti apa Pak Hendi? Kalau yang sukanya pasti otomatis semua pada tahu kalau memang passion saya di sini kan ya. Ya, oke, passionnya di situ. Kita cerita yang duka aja lah ya. Kalau duka kan namanya kerja minyak otomatis di field, di remote location, mana terpencil lah kasarnya kan. Otomatis kerjaannya nggak bisa kayak kantoran, misalkan Senin sampai Jumat nggak bisa. Jadi pertama saya kerja itu pertama kali 3 bulan nggak pulang. 3 bulan ya? Full, ya 3 bulan full di lapangan tuh, nggak pulang sama sekali. Di lapangan ini artinya ini ya offshore ya? Enggak, saya di onshore darat. Onshore, pada waktu pertama kali itu onshore ya? Pertama kali di onshore, di darat. Jadi ya bergaul sama perkampungan orang-orang di Kalimantan sana. Selama 3 bulan full, saya di Kalimantan di daerah Samarinda, di Faiku namanya. Sekarang namanya Pertamina Hulu Kalimantan Timur, karena udah diakuisisi sama Pertamina. Jadi di sana itu 3 bulan full, ya alhamdulillah memang di sana yang namanya kerja, pasti itu ada senior yang enak sama nggak enak ya, pasti itu kan. Ya, yang senior nggak enak itu pasti karena kita orang baru, ya pasti kita di ospek dulu lah, kasarnya kan gitu kan. Misalkan kalau kata orang-orang zaman sekarang itu welcome to the jungle lah ya, pertama kali lah. Kalau yang enak pasti, kalau yang teman-teman atau senior yang enak ya bisa belajar ilmu dari dia. Jadi walaupun kita nih dapat ilmu di kuliahan, tapi kan implementasi kan kadang ada tambahan-tambahan yang kita nggak tahu. Jadi kita belajar dari situ. Dukanya lagi, kalau menurut saya sih yaitu oil and gas itu pasti di remote location, pasti di terpencil, dalam arti jadwalnya itu pasti on off. Cuman waktu awal saya kerja itu memang nggak sesuai dengan jadwal, karena memang mungkin anak baru kali ya, jadi 3 bulan di fullin di lapangan, nggak disuruh pulang sama sekali. Tapi dari situ ini ya Pak Hendi, jadi banyak belajar juga kan ya Pak Hendi ya, selama awal-awal itu kan pasti kan baru mulai beradaptasi nih mungkin dengan 3 bulan itu jadi tahu itu ya lebih dalam mengenai pekerjaannya seperti itu. Terus dukanya lagi kan
oil and gas atau migas itu kan terkenal dengan ini karakter yang keras lah. Keras gitu. Tapi memang benar. Jadi bagi teman-teman elektrisian nanti yang misalkan lulus terus rezekinya di migas, ya persiapannya ya, karena di migas itu pasti pekerjaannya under pressure ya. Jadi ada tenggat waktu. Kalau dulu saya sebelum di Pertamina kan saya kerja di service. Di service company itu kalau misalkan kita kerja di klien kita kan ada Pertamina, ada Vicco, ada Chevron, ada ExxonMobil, Total dan lain-lain. Itu pasti ada targetnya. Kalau misalkan kita nggak mencapai target yang direncanakan dalam kontrak servis kita, itu kita kena NPT atau non-productive time. Non-productive time itu sama kayak denda lah. Dendanya itu ke perusahaan kita. Otomatis imbasnya ke gaji kita nanti pasti dikurangin. Potong gaji gitu ya. Potong gaji. gaji. Itu aja sih, pokoknya under pressure aja. Kalau sama jauh dari keluarga sih kalau jauh keluarga. Jadi dukanya itu jauh keluarga, under pressure, kemudian daerah terpencil itu tadi ya. Tapi meskipun seperti itu kan, kalau tadi kan sukanya karena passion ya nih. Artinya ada nggak suka yang lainnya, maksud saya itu Pak Hendi. Jadi misalkan ternyata dengan sistem offshore, misalkan kalau tidak salah 2 minggu di darat, 2 minggu di laut ya. Nah itu kalau jadi punya kemudian punya punya waktu yang lebih banyak kan kalau 2 minggu di darat kan bisa ya mungkin melakukan banyak hal atau kan pulang dan sebagainya, seperti itu kan. Sebenarnya juga ada enaknya juga lah isinya. Iya, kalau suka Pak Hendi? Selain sukanya itu kan hampir semua pekerja migas di lapangan itu sistem kerjanya on off. Jadi kita kerja berapa minggu, libur berapa minggu. Nah, dalam berapa minggu kita kerja itu kan memang kita jauh dari keluarga. Dalam arti kalau misalkan ada apa-apa, kita kan juga mungkin ada telat. Kalau misalkan ada sakit, keluarga sakit, mungkin kita nggak bisa menemui sekejap. Dalam arti kalau misalkan kritis mungkin kan pasti ada delay waktu 2-3 perjalanan. Tapi sukanya itu karena kita dapat libur yang banyak. Dulu kan kalau saya sekarang ini kerjanya 2 minggu ya. Kalau COVID sekarang itu 3 minggu. Kalau sebelumnya 2 minggu. Nah 2 minggu itu kan kita full di laut, dilepas pantai selama 2 minggu. Habis itu kan kita libur 2 minggu. Nah libur 2 minggu itu kan ibaratnya kita istirahat lah, karena kan selama 2 minggu full kita di lapangan kan pasti otomatis sistem kerjanya dia itu 12 jam kalau di lapangan. Jadi antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu kita kerja, 6 sore sampai 6 pagi itu kita istirahat. Jadi sangat melelahkan jadi sebenarnya selama kerja di offshore. Jadi ketika kita libur otomatis kan kita ada waktu istirahat panjang tuh. Kalau misalkan saya pribadi sih enaknya kerja di migas yang sistem on off itu yaitu selama 2 minggu misalkan nih kita punya rencana rekreasi kemana, ya udah kan selama liburnya kan panjang tuh, nggak ada. Kalau kita kan biasanya Sabtu Minggu atau libur panjang pun Jumat Sabtu Minggu 3 hari. Tapi kalau kita kan bisa 2 mingguan, kalau misalkan pengen kemana-mana kan enak. Membutuhkan waktu misalkan di luar pulau atau luar negeri dan lain-lain kan juga lumayan gitu. Berarti pernah jalan-jalan ke luar negeri nih Pak Endi? Liburan maksudnya? Atau sering malah? Enggak, ya pernah sih. Pernah ya? Pernah. Okay. Cuman ya nggak sering lah. Orang di Indonesia kan masih banyak itu wisata-wisata yang di pulau-pulau itu yang belum explore. Oh ya benar. Di Indonesia malah jauh lebih bagus ya alamnya sebenarnya ya. Terus suka lagi, satu lagi nih ada pengalaman dari rekan-rekan di offshore ya. Itu hampir ya nggak semua sih, cuman kebanyakan ya sekitar 75% lah teman-teman di offshore itu kan karena sistem kerjanya on off.
ketika op itu mereka gunakan untuk bisnis. Oh. Entah itu bikin CV, entah itu bisnis apa, kayak ada juga yang ini apa, yang mendirikan PT mengenai IT, ada juga, ada yang ada juga yang ternak juga ada. Ternak ya. Ya ternak ada. Mungkin yang paling sapi. gampang ya biasanya kan bisnis apa makanan gitu ya, atau mungkin ya Nah, atau itu. buka apa seperti itu ya. Iya. Karena memang gini ya, electrician. Jadi kita kerja di oil and gas walaupun kita on off, itu ketika kita off selama 2 minggu itu kita nggak bisa diganggu masa liburnya. Walaupun nih misalkan nih amit-amit di lapangan ada apa-apa itu kita nggak boleh dipanggil. Oh, gitu karena ya, sudah ada PIC-nya sendiri di sana. Jadi kita 2 minggu full itu ya full libur, nggak pernah email formatif, kita nggak ada email emergensi karena memang kita waktu libur itu. Jadi memang full libur 2 minggu udah nggak mikirin pekerjaan lagi. Udah ini ya, nggak perlu khawatir ya misalkan itu ada panggilan sekarang harus ke sana segera gitu ya. Jadi karena memang sudah nggak ada. 2 minggu itu ibaratnya sudah ganti PIC tadi ya. Personel. Kita punya tanggung jawab di sana seperti itu. Nah ini mungkin dari ceritanya Pak Hendy nanti sobat-sobat elektrisian kan jadi tahu nih apa namanya kalau yang punya impian ke minyak dan sebagainya, ke perusahaan oil and gas maksud saya. Jadi tahulah gambarannya seperti apa. Nah selanjutnya ini Pak Hendy, kalau bicara tentang pengalaman Pak Hendy kan cukup banyak ya, mulai dari perusahaan yang pertama sampai yang sekarang seperti itu ya. Nah, ada nggak selama berkarir itu pengalaman yang paling berkesan gitu ya? Karena kan ini juga passion dan impiannya Pak Hendy gitu ya. Ada nggak pengalaman paling berkesan selama berkarir di perusahaan oil and gas gitu? Kalau berkesan sih yang paling sih nggak ada sih, cuman karena passion ya semua berkesan sih sebenarnya. Cuman kalau dari pengalaman awal-awal saya itu kan, kalau ini kan sekarang per tahun 2014 kan saya kerja di offshore. Di offshore itu pun lapangannya sama di Laut Jawa, di atasnya Karawang. Tapi sebelumnya kan saya kerjanya mobile. Jadi ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke pokoknya Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Otomatis sambil rekreasi juga sih. Jadi kita tahu ternyata daerah Kalimantan itu seperti ini toh. Oh, ternyata Sulawesi itu seperti ini. Jadi kesannya sih itu sih, kita bisa kerja sambil liburan juga sih, liburan rekreasi maksudnya, bukan liburan senang-senang. Jadi kita tahu daerah-daerah yang belum kita kita tuju, pernah kunjungi, kita bisa ini, gitu aja. Oh, itu ya. Nah, itu menarik juga ya, artinya kita bisa dengan pekerjaan kita ibaratnya bisa keliling Indonesia ya, daerah-daerah di Indonesia lah ibaratnya seperti itu ya. Iya. Apalagi kalau yang sekarang ini kan saya di lapangan saya kan ada proyek pengembangan lapangan. Otomatis kan pengembangan lapangan itu dalam arti di offshore itu kan ada platform atau anjungan. Jadi kalau pengembangan lapangan otomatis kita itu membangun anjungan baru. Nah, otomatis kan anjungan baru itu kan untuk kontraksinya kan pasti di yard atau di pantai lah, dekat-dekat pantai atau ini, karena kan untuk mobilisasi kan via laut ya, untuk mobilisasi si anjungannya ke tempat tujuan klien itu kan di laut, makanya yardnya itu kan di pantai. Nah itu kalau misalkan ada proyek kayak pengembangan lapangan itu, orang-orang di laut itu sering melakukan kunjungan, witness, misalkan ada equipment yang perlu di follow up atau memang kayak inilah FAT lah, factory acceptance test, itu untuk mengetes si alatnya itu. Jadi ya itu bisa ke mana-mana, bisa ke Batam, bisa ke inilah construction itulah. Jadi
ketemu sama klien, sama apa, service company. Dulu kan, sekarang kan Indonesia kan kebanyakan untuk apa namanya engineering, PCI ya itu namanya, Engineering Procurement and Installation Construction Company. Itu kan kebanyakan base-nya kan di Batam. Otomatis kan Batam kan kebanyakan kan asing. Jadi kita ya apa namanya bisa interaksi sama orang-orang luar negeri juga. Jadi ya pokoknya enak lah pokoknya kalau misalkan pas waktu ada proyek-proyek seperti itu kita dilibatin, ya otomatis kita apa namanya dikirim ke yard itu atau construction itu, ya sekalian sama jalan-jalan juga sih, jadi enak sih sebenarnya. Sambil bekerja gitu ya, sambil rekreasi, terus dapat ilmu baru juga ya Pak Hendy ya. Iya, sama dapat ini juga apa teman baru, relasi. Ya, itu aja sih. Menarik sekali sobat electrician yang nanti ingin berkarir di apa namanya dunia oil and gas seperti itu ya. Apalagi yang bidang saya ini, di bidang pemeliharaan fasilitas pasti dilibatin karena kan yang namanya equipment itu kan ketika nanti dibangun di lepas pantai itu kan yang merawat kan kita. Berarti otomatis kita yang harus mewitness ke sana. Berarti mau nggak mau kita yang ke sana. Jadi ya kesempatan untuk apa namanya seperti yang saya bilang tadi, ke yard, ketemu sama klien-klien yang dari luar negeri itu besar sekali gitu. Untuk bidang maintenance itu memang kebanyakan yang maintenance karena kan alat-alatnya kan kepunyaan kita, punyaan bidang kita. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di depannya, ya mau nggak mau kita yang apa namanya memaintenance si alat tersebut. Oke. Berarti kalau Pak ini kan kalau berdasarkan di CV itu kan Pertamina EP ya. Itu di mana posisinya Pak Hendy? Berarti di daerah mana? Jadi ceritanya itu dari awal saya masuk Pertamina di tahun 2014 itu sampai sekarang itu sebenarnya lapangan saya nggak berubah di offshore di Laut Jawa di atas Karawang. Cuman karena apa namanya organisasi di Pertamina Group ada perubahan. Jadi si company-nya itu berubah-berubah. Tapi kerjaan saya tetap di sana, di lapangan sana. Jadi awalnya itu saya masuk 2014 itu di apa namanya lapangan saya di ONWJ itu offshore Northwest Java itu masih ada saham luar negeri di sana. Jadi makanya namanya itu dia listingnya kalau nggak salah ada di Singapura juga. Jadi limited lah LTD kan dulu Pertamina Hulu Energy ONWJ LTD. Dia join sama UFPEC atau oil company-nya si Kuwait, ada saham di situ. Nah, setelah tahun 2017 kalau di migas itu setiap lapangan yang dikelola oleh operator atau perusahaan itu punya kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu biasanya 20 tahun. Nah, ketika 2017 itu kontrak kerja yang di PHE ONWJ LTD itu udah selesai. Nah, karena udah selesai, karena keputusan pemerintah waktu itu harus dikelola sama Pertamina Group kan, dalam arti BUMN dalam negeri. Akhirnya dilimpahkan ke Pertamina Hulu Energy pada waktu itu 2017. Ya mau nggak mau semua pekerja yang di PHE ONWJ LTD itu otomatis jadi pekerja Pertamina Hulu Energy. Nah, sekarang itu yang 2021 itu kan ada pergantian menteri ya, Menteri BUMN Pak Erick Thohir, jadi ada reorganisasi besar-besaran di tubuh Pertamina Group. Jadi Pertamina Group yang banyak banget di sektor hulu kan banyak banget perusahaannya, sama Pak Erick dirampingkan, otomatis sekarang di hulu Pertamina itu di apa namanya holding hulu itu ada regional sekarang. Regional 1, 2, 3, 4, 5. Cuman saya itu sekarang di regional 2. Nah, regional 2 itu yang megang Pertamina EP. Jadi mau nggak mau saya jadi Pertamina EP. Walaupun kerjaan saya di sana aja, nggak pindah-pindah. Gitu aja. Ya.
Ya, Ya mungkin lagi memang. rame soalnya ini. Yang Oh, reorganisasi Pertamina lagi rame, masih transisi, masih belum sepenuhnya ini. ya ya, memang kalau perubahan secara besar-besaran itu memang butuh proses juga ya sebenarnya. Iya, Apalagi perusahaan Pertamina perusahaan besar dan banyak banyak dirinya. banyak lininya seperti itu. Iya. Nah, Hmm. kita lanjut lagi nih ya, semakin menarik ini pembicaraannya. Kalau misalkan, nah ini biasanya teman-teman sobat-sobat electrician ya, biasanya menanyakan kalau di Pertamina sendiri gitu ya, kalau masalah apa namanya karir itu gimana? Maksudnya jenjang karir atau seperti apa? Ya, barusan aja ini kan pas aja ini ngomongin karir. Jadi Iya. barusan aja itu tanggal 18 sampai tanggal 22 Juni ini nanti dibuka bimbingan profesi sarjana untuk S1 di tahun 2021 Pertamina. Hmm. Jadi silahkan bagi apa namanya electrician yang udah punya ijazah Hmm. sarjana, silahkan Ya. lamar. Pendaftarannya soalnya cuma 5 hari, jadi jangan sampai ditutup nanti ketinggalan kalau misalkan berminat berkarir di Pertamina. Ya Hmm. itu aja intermezzo lah. Kemudian untuk Ya. karir ya, untuk karir itu sebenarnya di Pertamina itu di ini apa namanya dibuka selebar-lebarnya dalam arti semua sama. Jadi memang apa namanya kalau misalkan punya kemampuan, terus ada posisi yang kosong, kita apply atau kita soalnya di Pertamina itu ada namanya IJP. IJP itu internal job posting. Jadi kalau misalkan ada apa namanya struktur organisasi yang kosong, jabatan yang kosong, itu dilempar di internal dulu. Nah, kalau misalkan internal misalkan nggak dapet atau mungkin apa namanya nggak ada yang minat, baru biasanya si Pertamina itu ngejob posting di websitenya dia untuk misalkan experience berapa tahun. Tapi untuk fresh graduate memang dari BPS sih, BPS sama BPA untuk diploma kan BPA. Hmm. Jadi memang tapi setahu saya pengalaman dari teman-teman yang ikut fresh grade ya, kalau saya dulu memang masuknya memang dari anak perusahaan ya, bukan dari Persero sendiri. Dari anak perusahaan, jadi dulu itu memang di lowongannya di state butuh teknik elektro, butuh teknik mesin. Lah kalau BPS atau BPA itu kan memang eh, apa namanya jurusannya kan banyak tuh, ada mesin, ada cuman ketika kita sampai tahap tahap 2 dari akhir ya, tahap akhir itu kalau nggak salah medical check up itu. Yang sebelumnya kan ada interview user. Nah di interview user itu kita digali, walaupun kita teknik elektro, kalau misalkan kita digali kan di situ ada beberapa panelis ya, entah itu dari human resource, dari apa namanya drilling atau pengeboran, terus dari maintenance atau teknik elektro sendiri, terus dari bidang yang lain. Jadi semua itu nanti kita digali. Walaupun ini anaknya ini background-nya elektro, kita dicari-cari apa potensi anak ini. Jadi bisa aja walaupun kita elektro, kita ditempatin bukan di elektro, tempatin di yang lain, bidang yang lain. Hmm. Karena mungkin si bapak-bapak panelis manajemen itu punya pertimbangan lain. Oh, ternyata anak ini punya potensi seperti ini. Dan cerita dari senior-senior yang pada udah menduduki jabatan di direktur atau di apa VP atau general manager itu ketika mengadakan sesi sharing knowledge itu kebanyakan memang mereka suka ini apa namanya menaruh orang-orang yang bukan di bidangnya. Jadi memang suka men-challenge si kandidat itu. Jadi sebenarnya kalau di Pertamina itu apa namanya? Kalau kita background elektro pasti kerja elektro, nggak harus, nggak belum tentu. Itu Hmm. tergantung nanti Okay. ketika kita wawancara. Tapi bisa aja ketika kita wawancara nih, saya sama seperti saya dulu. Jadi awal saya dulu tuh ketika diwawancara itu sebenarnya saya nggak boleh di elektro karena saya kekeh orang background saya elektro kok nggak boleh di elektro gitu kan. Tapi Hmm. sama si panelis kekeh, enggak kamu jangan ke elektro, kamu kesini aja. Dulu saya
ditawarin di apa namanya bidang proses, lebih ke teknik kimia sama teknik perminyakan. Karena dulu kan saya sebelum di Pertamina kan background saya kan di drilling juga kan di Tesco itu sama di Radian untuk service company oil and gas. Jadi ketika saya kamu milih posisi apa? Instrumentasi Pak. Saya nggak boleh di instrumentasi malahan. Kalau di instrumentasi itu memang bidangmu, nggak boleh, harus yang lain. Pokoknya yang membuat kamu itu belajar lagi gitu. Tapi saya kekeh dengan sampai pokoknya pinter-pinteran ngomong lah waktu itu kan. Akhirnya ketika apa namanya deal-dealan waktu akhir itu saya juga was-was, waduh saya ngeyelan kan dalam arti kan wah nanti jangan-jangan nggak keterima karena saya ngeyel kan, tapi alhamdulillah keterima, tapi memang sesuai dengan bidang yang saya inginkan, instrumentasi gitu. Instrumentasi gitu. Jadi berarti banyak peluang ya yang bisa sobat elektrician gali gitu ya, atau nanti persiapkan ya untuk bisa mengikuti seleksi nanti kalau misalkan ingin berkarya di Pertamina. Nah, tapi pertanyaan lagi nih, ketika sudah bekerja gitu ya, ada level-level tertentu nggak yang biasanya kan kalau di pekerjaan ada ini ya, misalkan sudah berapa lama di situ, mungkin naik level berapa gitu, atau nah itu kan berkaitan juga dengan masalah gaji atau tunjangan lah istilahnya. Itu kan nanti kan jadi bertambah. Nah nanti yang terakhir pertanyaan saya, kira-kira kalau ya nggak usah sebut inilah ya, sebut angka misalkan apa namanya 1 digit atau double digit atau seberapa gitu kira-kira kalau bicara tentang gaji nih, jadi juga gaji atau tunjangan itu sebagai apa namanya pegawai di perusahaan oil and gas khususnya Pertamina itu berapa sih seperti itu? Wah susah ini pertanyaannya ini. Karena memang jelas mungkin kayak lebih tinggi dibandingkan ini ya perusahaan-perusahaan mungkin kayak manufaktur atau apa mungkin ya, karena kalau minyak saya rasa lebih dikenal juga memiliki gaji yang cukup tinggi seperti itu ya Pak. Ya alhamdulillah sih memang apa namanya sebelumnya kan tadi masalah karir ya, jadi di Pertamina itu kalau di pegawai negeri sipil kan ada golongan tuh. Ya, betul. Kalau di Pertamina itu namanya Pertamina Reference Level atau PRL. Oh, oke. Ya, PRL. Itu paling rendah itu 8, paling tinggi itu sekitar 28 ada kali ya, 28 atau berapa lah. Itu 28 itu udah level direktur itu udah. Kalau 8 itu paling rendah, itu 8 untuk lulusan STM SMA itu. Jadi kalau untuk masalah kenaikan dan lain-lain sebenarnya di peraturan perusahaan pun nggak di state. Misalkan kalau misalkan udah 2 tahun, 3 tahun naik level, nggak ada di situ. Jadi sebenarnya itu juga suatu masalah tersendiri bagi pekerja ya. Jadi seakan-akan kita itu nggak ada jaminan bahwa kerja berapa tahun itu naik, itu nggak ada. Jadi memang masih menjadi isu yang hangat di kalangan pekerja. Jadi nggak ada state di situ, makanya kita juga untuk naik level atau naik jabatan juga masih nggak bisa di ini sih. Cuman memang ketika kan otomatis semua perusahaan kan punya struktur organisasi. Jadi kalau misalkan atasnya kosong, otomatis kan yang bawahnya ikut naik tuh. Ya pokoknya sistem ya buka tutup kasarannya kan gitu kan. Saling mengisi. Cuman kalau di Pertamina itu kalau levelnya itu sudah level asisten manajer. Kalau di manufaktur itu superintendent lah, atasnya supervisor. Itu dia punya diwajibkan mengisi kandidat suksesor dia minimal 3 orang di bawahnya dia. Ya nanti ketika si superintendent itu memilih 3 orang itu ya dengan sistem di Pertamina dan kerjasama sama si HR atau human resource, ya gimana caranya 3 orang itu di coaching agar jadi sukses untuk menjadi suksesor orang tersebut. Jadi sebelum si bosnya ini naik, dia harus punya kandidat.
kandidat bawahannya siapa nih yang kira-kira bisa menggantiin kamu gitu. Misalnya di Ada. ini ya, kalau ibaratnya di kader ya, atau dididik. Ya, gitu kader. ya. Ya, di kader. Kalau di kita namanya coaching, di coaching lah. Coaching, ya. Ya. Kalau masalah gaji sih gimana ya? Sebenarnya kalau masalah gaji bisa di googling loh. Kalau nggak salah di Google itu banyak itu. Entah itu gaji di Exxon Mobil, gaji di Chevron, di Pertamina, banyak di situ bertebaran. Kalau misalkan kalau awal masuk nih, misalkan fresh graduate, atau mungkin ya kalau Pak Hendy kan experience ya masuknya ya. Iya. Kalau saya dulu, walaupun saya experience 2,5 tahunan, saya dianggap fresh grade. Oh gitu ya. Karena di Pertamina itu kan dia juga buka lowongan experience di website resmi tuh di Pertamina. Ya. Itu mereka itu beranggapan kalau pekerja profesional itu minimal experience-nya 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun itu masih belum, ya apalagi kalau 3 tahun itu masih dianggap fresh grade itu. Fresh graduate ya masih dianggap. Iya, 3 tahun. Kalau 4 tahun, 5 tahun bisa lah. Masih, tapi di persyaratan itu biasanya minimal 5 tahun pengalaman biasanya. Oke. Fresh graduate gitu sudah double digit enggak ya Pak Hendy? Soalnya ini, jadi di Pertamina itu kan ada kerja di kantor sama di lapangan. Oh, itu. Otomatis kan kalau di lapangan kan ada uang lapangannya, tunjangan lapangan. Oh, gitu ya. Ya otomatis kalau dibandingkan satu level nih misalkan nih level 12 nih misalkan yang kerja di kantor sama yang di laut, ya pasti gedean yang di laut. Karena ada tunjangan lautnya itu. Ya, tunjangan lautnya itu ya. Iya. Tapi kalau ya pokoknya kalau masalah detail gaji sebenarnya di Google banyak itu sebenarnya. Dan tak lihat-lihat memang ini apa namanya? Ya mendekati juga. Memang benar seperti itu. Jadi kalau pengen tahu googling udah banyak itu bertebaran informasi-informasi. Oke. Artinya sudah lebih dari cukup lah ya kalau misalkan kita bicara artinya kita bicara kalau misalkan kita si teman-teman elektrisian nih misalkan kepo atau ingin tahu kalau dibandingkan misalkan dari kerja di manufaktur atau industri di pabrik misalkan dibandingkan sama migas ya pasti gedean migas. Kalau misalkan nih fresh grade ya misalkan fresh grade kan otomatis kalau awal-awal di industri kan staff lah ya atau enggak supervisor yang baru lah ya kayak junior supervisor lah ya. Itu kalau misalkan dibandingkan supervisor di migas ya bisa 2 kali lipat sebenarnya. Wah, 2 kali lipat ya. Iya, bisa 2 kali lipat, bisa. Karena saya juga pernah pengalaman jadi supervisor di manufaktur. Berarti kalau saya bisa bayangkan 2 kali lipat loh. Jauh sebetulnya. Ya kan namanya di migas juga resiko juga tinggi sih. Iya, betul. Cuman kalau yang di kantor ya itu tadi kalau misalkan dibandingin kerja di kantor sama di laut atau di lapangan di darat itu kalau misalkan satu level ya pasti gedean yang di lapangan gitu aja sih. Iya. Kantor kalau di kantor dia lebih ke di ini ya kebanyakan kalau di darat ya kalau kantor ya maksudnya office-nya kan di office-nya di Jakarta ada yang kalau field-nya di Kalimantan office-nya di Kalimantan di Balikpapan gitu. Oh gitu ya. Ya kan resikonya kan juga nggak terlalu gede karena apalagi kayak tempat saya kan di lepas pantai itu ya. Di lepas pantai itu kalau misalkan ada equipment apa-apa itu harus class 1 div 1 dalam arti explosion proof dia. Karena kan memang hidrokarbon kan kita kan bekerja bersama dengan hidrokarbon. Di situ ada potensi kebakaran, ada potensi menghirup gas beracun. Jadi otomatis ketika kita kerja di di lapangan migas itu hampir semua kalau nggak salah itu sebelum kita kerja itu kita disuruh bikin JSA, itu namanya Job Safety Analysis. Di setiap oil company beda-beda, ada yang namanya JSA, ada yang apa-apa itu. Kalau di tempat saya namanya SIKA, Surat Izin Kerja Aman. Jadi sebelum kita kerja itu
ada kaji resiko, bahaya-bahaya apa aja yang kita hadapi nanti ketika kita kerja, terus bagaimana kontrol untuk meminimalisir hazard tersebut, biar nanti nggak ada efek dan lain-lain. Terus ada APD apa aja yang dipakai. Jadi memang potensi kecelakaannya atau ininya gede di oil and gas di lapangan. Jadi makanya kalau saya sih namanya resiko pasti gaji juga gede karena resiko juga gede. Itu aja sih. Betul. Tapi secara ini kan juga artinya juga pihak perusahaan juga istilahnya kan tetap menjaga ini ya misalnya jaminan keselamatan, kesehatan semua kan juga difasilitasi secara lengkap lah istilahnya seperti itu. Iya, kalau hampir di semua lapangan oil and gas itu pasti ada dokter on duty di situ. Jadi ada paramedik atau dokter yang standby 24 jam di field tersebut. Kalau misalkan ada keluhan atau ada apa-apa kan ada yang menanganin gitu. Pasti itu hampir semua ada. Minimal paramedik lah atau jurusan keperawatan lah. Medis, paramedik, perawat. Kalau misalkan ada apa-apa itu ya langsung ada tindakan gitu. Iya. Jadi memang menjaga ini keselamatan para pekerja. Cukup banyak ini yang hal-hal yang menarik yang dibicarakan gitu ya. Jadi saya rasa sobat elektrician juga kalau melihat tayang ini semakin tertarik gitu ya. Apalagi jurusan teknik elektro ini juga jurusan yang masih sangat dibutuhkan ya general, elektro itu general itu. Jadi dimanapun ya butuh gitu pasti ya. Pasti ada. Padahal kan kalau orang mikir kan migas. Berarti kan orang teknik kimia sama teknik perminyakan. Perminyakan aja sih ya Pak ya. Ya, padahal kan di situ ada alat-alat juga. Otomatis elektro gitu ya. PLC ada tadi generator. Core dan lain sebagainya, instrumentasi gitu ya. Bahkan di berbagai macam ini sih. Pabrik-pabrik juga. Iya, elektro pasti ada, dia butuh. Ya selama ini Pak ya, selama itu menggunakan sumber daya atau sumber energi listrik, saya rasa pasti dibutuhkan lulusan-lulusan teknik elektro gitu. Dan kalau bicara lulusan teknik itu juga orang-orang yang berada di top level juga ya Pak Hendi ya di Pertamina, meskipun dia bukan benar-benar orang di bidang perminyakan gitu ya, level top juga ada ya lulusan teknik elektro. Ya kalau saya ini saya mau ngomong bukan membanggakan teknik elektro ya, cuman realita di lapangan realita ya situ ya. Ya realita di lapangan. Jadi menurut kan namanya di Pertamina itu dia ada namanya kayak talent management system lah. Jadi talent management system itu dia dikelola oleh para manajer-manajer di seluruh Pertamina Group. Jadi setiap anak perusahaan itu ada perwakilan. Nah di situ kan di situ pembahasan masalah pengembangan karir pekerja. Jadi kalau dari cerita sharing knowledge dari bapak-bapak senior sih kebanyakan itu memang yang mampu atau yang ini teknik elektro nih, yang kasarannya dia itu ya mungkin memang kalau masalah kecerdasan kan pribadi ya. Tapi kalau dari dari pengalaman yang saya dengar dan saya alami, memang kebanyakan orang-orang yang di Pertamina itu teknik elektro. Dalam arti walaupun dia posisinya dia bukan di elektro minded, misalkan kayak saya itu dulu di challenge di bagian proses, itu juga banyak teknik elektro gak sesuai dengan bidangnya. Makanya kadang-kadang juga mungkin ya teman-teman yang di bidang lain juga ini maksudnya nyindir gitu, wah mosok semuanya elektro gitu kan. Jadi mungkin ada yang nggak puas nggak kesindir gitu kan. Tapi memang dari pengalaman
teman-teman yang basicnya teknik elektro emang ini di apa namanya bapak-bapak senior itu memang banyak men-challenge si lulusan teknik elektro itu bukan di teknik elektro. Jadi memang mungkin nggak tahu apakah historinya kayak apa, tapi setahu saya petinggi-petinggi di apa namanya di Pertamina Group misalkan kebanyakan ya nggak kebanyakan, cuman kalau saya sih ininya nganalisanya elektro ini yang paling berperan. Misalkan nih ada direktur apa namanya penunjang bisnis atau karena support partner direktur itu ya elektro juga. Padahal harusnya kan teknik industri itu kan kayak hubungan apa industrial kan harusnya kan itu kan yang pegang. Cuman teknik elektro yang pegang. Nah, itu ya. Memang ini ya cukup bisa diandalkan mungkin ya selama Ya ini nggak mungkin tahu, ya. makanya nggak tahu kok di fenomena di lapangan itu nggak tahu kok kenapa kok teknik elektro nggak tahu apakah mungkin karena kan kalau saya lihatnya itu kan teknik elektro kan dari tahun ke tahun kan berkembang tuh ya. Iya. Karena ilmunya kan pasti berkembang, internet apa namanya teknologinya berkembang terus. Kalau teknik mesin kan dari dulu ya itu aja kan teknik mesin. Misalkan Ya. ilmu apa namanya mungkin yang konversi energi kali ya yang teknik mesin yang berkembang, tapi yang kayak sebelum-sebelumnya kan nggak berubah dari zaman dulu itu. Kalau elektro kan berkembang terus karena teknologi berkembang pesat gitu. Menarik sekali ya Sutri. Jadi Terus tambahan lagi nih apa namanya baru ingat jadi kan di Indonesia itu kan apa namanya kan pasti teman-teman elektrician pasti punya informasi kalau minyak Indonesia pasti akan habis, ya kan? Padahal sebenarnya nggak habis, tapi teknologi yang nggak mampu untuk mengeksplor si migas di dalam bumi. Contohnya apa? Contohnya itu ada di Indonesia itu ada proyek IDD, Indonesian Deepwater Development. Jadi pengembangan laut dalam di Indonesia. Itu kalau misalkan kita mengeksplor apa namanya migas di laut dalam, mau nggak mau seluruh peralatan kita, entah itu dari kepala sumur, apa palep-palep kontrol itu di dalam laut semua. Nah, otomatis yang kontrol siapa? Ya pakai SCADA PLC itu mau nggak mau. Kita di control room, tapi alatnya di bawah laut. Kita buka tutup palep, tinggal pencet di control room, mereka tinggal buka tutup doang. Untuk maintenance, biasanya kan kita kalau mau maintenance itu pakai ROV atau robot bawah laut. Itu pun juga pasti mau nggak mau teknologinya kan teknologi elektro juga. Iya, betul. Gitu. Apalagi yang kontrol yang di water, yang di bawah laut itu full electrical semua itu. Semua full itu electrical semua. Jadi sebenarnya elektro itu banyak sih sebenarnya manfaatnya sebenarnya. Kalau apalagi kalau ada sekarang kan mau ada Internet of Things ya. Jadi semua IoT ya. Jadi memang benar sih karena di tempat saya pun SCADA digunakan untuk ini memonitor parameter-parameter peralatan. Jadi bos-bos kita di Jakarta itu bisa memonitor parameter-parameter yang ada di lapangan dengan SCADA itu. Iya. Apalagi nanti kemudian bisa digantikan dengan AI gitu ya, itu tambah sangat menarik sekali ya parameter data-data itu ya. Terus berarti tidak perlu kayak dulu lagi ya kalau sudah ada IoT kan, kalau dulu harus ngecek di instrumen saya angkanya di lapangan seperti itu ya. Ini sudah datanya sudah terkirim, kita tinggal remote dari atau monitoring dari jauh seperti itu ya. Ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang menarik tadi ya seperti itu. Tapi karena memang keterbatasan waktu seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang mungkin masih ingin sobat elektrician tahu sudah, apalagi terkait dengan bidang elektro yang berada di apa namanya aktivitasnya berada di perusahaan oil and gas seperti itu. Ini yang terakhir Pak Hendy mungkin sebagai
apa namanya, nanti juga sebagai akhir dari podcast kita pada hari ini seperti itu. Kira-kira pesan nih buat teman-teman yang nanti memilih jurusan elektro seperti ya. Nah, ke depan itu apa yang kira-kira perlu dipersiapkan lah untuk bisa berkompetisi atau mungkin berkarir di masa depan seperti itu. Terutama mungkin kaitannya dengan tempat kerjanya Pak Hendy sekarang misalkan di perminyakan. Sebenarnya kalau potensi teknik elektro itu kalau menurut saya besar sekali ya. Jadi ya itu tadi di awal pembicaraan kita kan tadi kan masalah apa namanya itu SDG ya, Sustainable Development Goals dari dunia internasional. Jadi memang kedepannya itu tahun 2030 sampai 2050 itu sebisa mungkin energi fosil itu kecil untuk dikonsumsi di seluruh dunia. Karena memang tidak ramah lingkungan. Dan jargon green energy kan hampir semua negara itu sudah memasukkan ke master plan di masing-masing rancangan kerja di negara masing-masing. Adapun malah Norwegia itu malah hampir semua kebutuhan dalam negeri untuk energi itu semua renewable energy. Nah, untuk produksi migas di laut sana, di laut Norwegia, itu semua hasil bumi migas dijual sama mereka. Jadi untuk kebutuhan energi Norwegia full dia sama green energy atau renewable energy. Jadi dengan adanya seperti itu kan dan sudah ditandatanganin masalah Paris Agreement oleh beberapa negara, kemudian juga kalau di Indonesia sendiri kan yang paling booming kan ada B30 ya, biodiesel. Ya itu kan otomatis kan sudah direncanakan sama pemerintah bahwa nanti itu meminimalisir penggunaan energi fosil untuk kehidupan sehari-hari agar ramah lingkungan atau menjaga berkelanjutan alam kita lah kasarnya gitu. Nah otomatis nanti ke depan itu kan mobil listrik sebagai sebagai moda transportasi di masa depan. Ya, mobil listrik itu kan banyak, entah itu masalah pengisian listrik di beberapa tempat-tempat itu kan pasti nanti butuh distribusi listrik atau misalkan kontrolnya gimana untuk safety-nya, kemudian untuk rechargeable si baterainya itu, terus industri untuk baterai yang tadi saya bilang bahwa industri atau bisnis masa depan Pertamina itu ada di baterai nanti kan. Jadi memang teknik elektro itu nanti dibutuhkan yang besar ya, karena sesuai dengan itu tadi kesepakatan bersama dunia internasional untuk mengurangi emisi ya, untuk penggunaan green energy. Apalagi sekarang yang udah state di negara atau di Pertamina itu adalah Pertamina Geothermal Energy. Jadi memanfaatkan panas bumi sebagai energi listrik. Jadi kan otomatis mereka nggak memakai energi fosil lagi. Dia memakai panas bumi karena memang potensi panas bumi di Indonesia itu memang terbesar di dunia. Cuman untuk pemanfaatnya masih 5% kalau nggak salah. Padahal di seluruh dunia itu potensi geothermal itu di Indonesia itu sekitar 40-50% di seluruh dunia itu. Makanya kan potensi untuk geothermal itu sangat besar di Indonesia. Dan otomatis kan secara alam kita udah punya potensi, tinggal mau memproduksi. Nah, ketika kita memproduksi mau nggak mau kan SDM. Kita siap nggak SDM untuk menjalankan plan atau rencana tersebut. Nah, nanti yang paling berperan ya anak-anak teknik elektro, anak-anak teknik mesin, yang khusus konversi energi, itu pasti sangat berperan sama yang IT untuk SCADA itu kan pemrograman dan lain-lain kan IT juga berkecimpung di situ.
Jadi memang menurut saya sih elektro ke depan itu memang ini sangat menjanjikan kalau menurut saya sih ya. Gitu. Itu Sobat Netizen ya, jadi jangan ragu lagi ya, kalau misalkan sekarang sudah berada di teknik elektro atau mungkin sekarang lagi cari-cari nih, masih ragu, saya rasa teknik elektro juga bisa jadi pilihan yang pas juga ya untuk menggapai masa depan misalnya seperti itu. Iya, Jadi lagi pula kan elektro kan juga ada IT kan, dalam arti iya, punya jurusan IT ya. IT kan iya, pasti ke depan, wah berkembang pesat tuh IT pasti itu. iya, iya, iya. Itu kan. Luar biasa hari ini. Terima kasih banyak. Jadi saya mewakili Prodi Teknik Elektro IT Telkom Surabaya, kemudian Sobat Vision yang nanti melihat tayangan ini, Pak Hendi ya. Terima kasih banyak saya ucapkan ke Pak Hendi yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya seperti itu ya. Sudah mau berbagi pengalaman, kemudian memberikan tips, kemudian pesan juga, dan mungkin banyak ya tadi ya pengetahuan mengenai industri oil and gas seperti itu. Mungkin itu dari saya seperti itu. Kita cukupkan untuk podcast pada hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.